siap untuk belajar? Siap. Oke. Kalau begitu kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pelajaran PPKN dengan materi Pancasila ya. Sebelum itu Bapak mau tanya, apa itu makna Pancasila di negara Republik Indonesia? Ya? Lima dasar atau yang disebut sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dari berbagai tujuan mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia. Pastinya kalian hafal dengan Pancasila? Oke. Satu Pancasila, sila pertama yaitu kedua, kalian udah hafal ya? Pastinya sering baca yang biasa tiap hari Senin kita baca Pancasila. Nah, terkait diterangkan Pancasila ini, alangkah baiknya kita harus tahu dulu sejarah lahirnya Pancasila ini. Kita sebagai bangsa negara yang baik, sebagai warga negara yang baik, pastinya tahu Pancasila. Tapi tahu tidak kita sejarah lahirnya Pancasila, maka dari itu kita bahas di sini ya. Sejarah Pancasila ini ada 6 negara yang menjajah Indonesia. Yang pertama yaitu Portugis pada tahun 1911 sampai 1995. kemudian Spanyol dari tahun 1921 sampai 1692. kemudian ada Belanda, kedatangan Belanda pada tahun 1902 sampai 1942. kemudian ada Prancis dari tahun 1806 sampai 1811. kemudian ada Inggris 1811 sampai 1811. ada Jepang 1942 sampai 1945. itu ya. Jadi tadi 6 negara yang pernah menjajah Indonesia. Berarti ada semuanya ada 6. Ada Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris dan Jepang. Sebelum melakukan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kemudian ada yang tahu ini foto siapa? Ada yang kenal? Bukan bapak saya. Foto siapa? Pastinya yang berpeci hitam pasti kenal. Siapa? Bapak Proklamator Indonesia. Kita sebagai bangsa negara yang baik, sebagai warga negara yang baik, pastinya tahu Pancasila. Tapi tahu tidak kita sejarah lahirnya Pancasila, maka dari itu kita bahas di sini ya. Biar kalian menjadi siswa yang mempunyai jiwa Pancasilais. Ini ada perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tahun 1942 Jepang datang ke Indonesia dengan suatu propaganda yang atau disebut Nippon Cahaya Asia, ada juga menyebut Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia. Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.
pada 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jubi Josokai dalam bahasa Jepangnya, atau yang disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang disingkat BPUPKI. Lalu dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Jepang memberikan janji kepada Indonesia supaya Indonesia merdeka. Akhirnya dibentuklah suatu BPUPKI. Kemudian yang diketuai oleh BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedrodiningrat. Ini ya ketua BPUPKI. Kemudian diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Ini sidang 1 pertama. Pokok-pokok pikiran dalam BPUPKI diantaranya yaitu Mr. Muhammad Yamin. Pada 29 Mei 1945 itu pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Kemudian Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut. Dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut. Nah, ini sebelum lahirnya Pancasila ya. Sebelum yang kita tahu sekarang ya, seperti 1 ketuhanan yang Esa sampai 5 adalah sosial. Jadi punya gagasan Muhammad Yamin ini pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara sebelum dibentuknya Pancasila. Nah, kemudian yang pertama itu peri kebangsaan, kemudian yang kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Dan lanjut. Nah, pokok-pokok pikiran dalam BPUPKI menurut Mr. Sukumo pada tanggal 31 Mei mengumpamakan negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Menurut kalian ini ada tidak ini? Dalam inti pokoknya ada tidak? Nanti yang pertama Muhammad Yamin mengumumkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Kemudian Mr. Supomo mengumpamakan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ada kemiripan juga ya. Kemudian lanjut. Nah, pokok-pokok pemikiran dalam BPUPKI menurut pemikiran Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ini mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negaranya, yaitu dasar negara Indonesia merdeka itu adalah yang pertama kebangsaan Indonesia. Kemudian internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan yang berkebudayaan. BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang, sehingga disebut panitia 9. Ini masih belum merdeka. Kemudian panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik itu tahun 1945. Pembentukan dilakukan dalam rangka mempercepat semua upaya pembentukan pemerintahan Indonesia merdeka. Indonesia saking kesalnya Indonesia pengen cepat-cepat merdeka karena sudah banyak negara-negara asing yang menjajah Indonesia, kekayaan Indonesianya. Apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia? Pengen cepat-cepat merdeka. Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, maka cepat-cepatan dibentuk yaitu BPUPKI. Oh, apa tadi BPUPKI? Ada Badan
Kedengeran? Yang disebut disingkat BPU. Oke, BPUPKI ya, PPKI. PPKI itu apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yaitu panitia 9 ya. Kemudian dengan sidang pertamanya itu menyetujui naskah piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dengan perubahan mukadimah menjadi pembukaan. Yang kedua, alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi awalnya pada ini menjadi syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kenapa diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Betul. Jadi supaya di negara kita ini tidak satu saja negara, tidak satu saja agama yang dianutnya. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu dan Buddha. Makanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan menjadi jiwa nasionalisnya. Kemudian yang ketiga, adanya keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menurut kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian tokoh penting dalam perubahan ini ialah Muhammad Hatta. Kebesaran tokoh Islam mengubah rumusan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu keterangannya. Sebagai dasar negara, itu fundamen kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebagai dasar negara, fundamen filosofi yang menjadi dasar berdirinya negara Indonesia itu. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa, pegangan dan pedoman bangsa Indonesia dalam mengenal dan memecahkan masalah politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan HAM. Kenapa Pancasila sebagai ideologi negara? Banyak. Kenapa Pancasila sebagai ideologi negara? Negara kita itu sangat luas sekali. Ada yang tahu negara kita berapa meter, berapa kilometer dari Aceh sampai Papua? Gak tahu. Kemudian ketiga, tadi mana? 4 ya. 4 sebagai jati diri bangsa Indonesia, kristalisasi yang tercermin dalam kekayaan adat istiadat dan kebudayaan serta kehidupan keagamaan. 5 sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang keenam, sebagai budaya bangsa, sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia, cita-cita rule of law atau aturan hukum, bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Kenapa? Makanya disebut Indonesia itu negara hukum. Ya, kita harus taat aturan yang berlaku yang ada di Indonesia. Fungsi identitasnya, fungsi identitas nasionalnya sebagai penanda keberadaan atau eksistensi suatu bangsa. Kemudian sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang dan kekuatan bangsa. Jadi sebagai pembeda dengan bangsa atau negara lain di dunia, sebagai penanda kalau kita itu bangsa negara yang berbeda. Kemudian unsur-unsur identitas secara nasional. Sejarahnya itu pada era kejayaan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Lalu terjadi penjajahan hingga Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun 1945. Ketika itu berpikir untuk kritis, kreatif dan inovatif. Kemudian tadi saya memang sejarah. Menurut kebudayaan, akal budi, peradaban atau civility dan pengetahuan knowledge
Kemudian budaya unggul. Budaya unggulnya Sri Janti dan kawan-kawan, ini saya kutip dari buku ya. Semangat untuk mencapai kemajuan dengan cara kita harus bisa, kita harus berbuat terbaik. Kalau orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa? Seperti ketika bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Moto semangatnya itu. Jadi semangatnya itu, mengapa tidak bisa seperti kita bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya? Ya. Kemudian suku bangsa, keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, kalian apa? Ada berapa suku Indonesia? Suku bangsa Indonesia? Ada suku Jawa, suku Sumatera, sudah disebutnya beribu bangsa, beribu bahasa, ya, 1000 pulau, banyak sebutan Indonesia, sebutan Nusantara. Kemudian menurut agama, masyarakat agamis dan hubungan antar umat beragama yang rukun, ya kan? Sesama non muslim, akur gitu kan. Sesama agama-agama lain, akur. Itulah sebagai pedoman sebagai bangsa negara Indonesia. Nah, menurut bahasa juga menjadi bahasa persatuan nomor 1 dan penghubung antar suku bangsa. Bahasanya bahasa Indonesia. Indonesia itu sebagai bahasa apa? Bahasa nasional. Ada bahasa nomor 1 yaitu bahasa nasional, bahasa Indonesia. Yang kemudian jenis-jenis identitas nasional lainnya, yaitu bahasa Indonesia ya. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nanya, bendera merah putih, merah darahku tulang, putih tulangku, gitu kan? Jenis-jenis identitas nasional lainnya, lambang negara, yaitu Garuda, Pancasila itu yaitu burung Garuda. Kamu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nilai ketuhanan yang maha esa, menyatakan menyangkut nilai-nilai ketuhanan yang dianut oleh setiap warga negara Indonesia, bukan agama Islam saja. Nah, yang tadi syariat itu hanya diubahlah menjadi ketuhanan yang maha esa. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa membeda-bedakan dan tidak melakukan tindakan yang semena-mena. Ketiga, nilai persatuan Indonesia, yaitu menjunjung tinggi persatuan dan citra tanah air serta bangga dan rela berkorban untuk kepentingan berbangsa. Ada 3 ya. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Contohnya, salah satu contohnya apa? Betul, pemilu. Bukan pemilu saja ya, pemilihan OSIS, pemilihan ketua kelas, kan? Itu kan menjadi nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kita nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di sekolah, pemilihan OSIS, lalu kelas, pemilihan ketua kelas. Kemudian yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu peri kemanusiaan yang diiringi dengan sikap keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu pengertiannya ada peri kemanusiaan yang diiringi dengan sikap keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia? Bangga. Karena kita memiliki keunggulan. Kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya. Pertanian contohnya, Indonesia merupakan negara agraris. Apa agraris? Tanah yang subur. Ya.
perkebunan, ada teh, kelapa, sawit, kopi, dan lain-lain. Ada padi, banyak ya. Indonesia itu pasti jadi ada durian, mangga dan macam-macam. Kehutanannya di Papua, Kalimantan, Sulawesi, terus Sumatera. Itu sekarang kita masih memiliki itu. Berarti kan masih banyak sumber daya alamnya yang bisa kita manfaatkan untuk bangsa sendiri. Ada kayu jati, kayu meranti, bambu dan lain-lain. Ada tambangnya juga. Tahu tambang? Potensi maritim terbesar di Indonesia. Yang terbesar adalah perikanannya. Lalu ada hutan mangrove dan terumbu karang. Banyak sekali ya. Di daratnya banyak, di lautnya banyak. Dan bangga sebagai bangsa Indonesia, cinta dan bangga menggunakan produk dalam negeri. Pertanyaannya di sini sebelum Bapak buat kelompok. Oke, kita bagi jadi 5 kelompok. Gak apa-apa, ini aja. Ini aja. Ya. Berapa 5? Ada berapa yang masuk? 10. Oh iya, belum Bapak ini ya. Absennya siapa yang mau masuk hari ini? Ais sama? Kenapa masuk? Sakit? Atau apa? Oh, sakit. Yang satunya apa? Ada yang tahu mana? Tahu. Jadi nanti kita buat 5 kelompok cukup ya. 5. Yang ini sebagai ini aja. Sebagai kalian ya nanti buat ini aja lah. Ya. Satu kelompok 1 sampai ini menuliskan rumusan aja Pancasila kan menurut Muhammad Jamil. Ada saya tuh misalnya ini dari internet ada banyak ya. Kemudian rumusan Pancasila menurut Profesor Dr. Supomo. Kemudian rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno. Udah tadi saya sebutkan kan. Ada di sini juga tuh sama. Ya. Terus kelompok 4-nya rumusan Pancasila menurut Piagam Jakarta. Udah tadi kan. Ada tuh udah saya jelaskan. Dan rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4. Dari sini ya. Dari sini kelompok 1, 2, 3, 4. Sama 5. Satu kelompok itu satu aja, nggak usah semuanya. Ini kalau dulu mudah, sudah. Dulu ya. Kan informasinya kan capaian pembangunan sama internet kan. Jadi menurut kamu itu kan belum sempurna Pancasilanya. Nah, menurut kamu gimana Pancasila itu? Kan pastinya ada di jadi buat kalian juga nanti pas bapak belajar juga kemudian ini Pancasila seperti itu kan kalau misalnya kan ada ini kalau belum sempurna alasannya kenapa ini sempurna itu kan yang kemarin mudah.
sekarang kan beda sama yang kenapa mau melakukan itu? Kenapa mau itu? Rasanya kenapa? Paham belum? Mantap, semangat ya. Senyum dong. Nah, jadi untuk kelompok 5 ini bagus. Menurut siapa nih? 5 nih. Enggak ditulis. Apa? Undang-undang ya. Selain rumusan Pancasila yang 4, undang-undang 1945 juga memuat asas politik negara-negara berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Yang keempat juga memuat ketentuan untuk kelompok 5. Tepuk tangan dong. Kemudian ada kelompok 3, rumusan Pancasila menurut Institusi Soekarno, yaitu karena Soekarno beranggapan gotong royong merupakan ciri khas Indonesia, yaitu semua sila Pancasila landasi gotong royong. Soekarno percaya bahwa nilai Pancasila bersifat universal dan nasional. Kelompok 3, tepuk tangan dong. Ini rumusan Pancasila menurut Profesor Dr. Supomo. Menurut ini kelompok berapa nih? 2. Misalnya di kelompoknya. Ya. Terus Supomo menyatakan bahwa persatuan Indonesia tidak tergantung pada golongan mayoritas atau terkuat dalam masyarakat, baik dari segi politik maupun ekonomi. Sebaiknya kemerdekaan Indonesia lahir setelah mengatasi persoalan dalam golongan dan paham perseorangan. Betul. Dan kemudian kelompok 4 ini alasannya sangat simpel, tapi padat seperti berita dalam berita. Alasannya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjaminkan toleransi bangsa Indonesia hidup merdeka. Tepuk tangan dong. Kemudian ada kelompok 1. Rumusan Pancasila menurut Muhammad Yamin adalah sebagai ketuhanan yang Maha Esa, bangsa persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adil sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yamin menyampaikan rumusan ini secara lisan pada 20 pada sama jawabannya. Terima kasih. Paham kan? Dari isi Pancasila itu, jadi Pancasila adalah dasar negara semua. Oke. Bagaimana untuk pelajaran hari ini, anak-anak? Menyenangkan. Oke. Ada yang kurang dalam menyampaikan materi? Apa? Ada yang kurang tak? Apakah sudah cukup? Oke. Baik, kalau sudah dipahami semua dan sudah saya sampaikan semua materi kali ini, kemudian bila mana ada umur bisa ketemu lagi, alhamdulillah ya sudah selesai. Maka saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.